Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita, manusia, kalau soal cinta, pasangan, dan keluarga, kok caranya begini? Ternyata jawabannya itu tersembunyi jauh di masa lalu kita. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana jutaan tahun evolusi membentuk cara kita bereproduksi yang pada akhirnya, ya, membentuk siapa kita sekarang. Coba deh, ada dua hal yang agak aneh soal spesies kita. Pertama, kenapa proses melahirkan buat manusia itu susah dan berisiko banget? Nggak kayak kebanyakan hewan lain. Terus, yang kedua, kenapa kita repot-repot membentuk keluarga buat ngebesarin anak, padahal banyak spesies lain yang nggak begitu? Nah, dua pertanyaan besar inilah yang bakal kita coba jawab. Oke, kita mulai dari bagian pertama, cetak biru primata, awal dari semua cerita ini. Untuk ngerti kenapa kita begini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akar-akar pohon keluarga kita, ke warisan yang kita bagi bareng sama kerabat primata kita. Jadi apa sih sebenarnya evolusi reproduksi manusia itu? Gini deh, bayangin ini bukan kejadian satu malam. Tapi ini proses panjang jutaan tahun. Kayak memahat patung, pelan banget. Alam dan cara kita milih pasangan itu perlahan-lahan ngebentuk semuanya. Mulai dari bentuk tubuh kita sampai ya cara kita jatuh cinta. Kalau kita bedah cetak biru biologis kita, wah banyak banget persamaannya sama simpanse atau gorila. Tapi, seperti yang bakal kita lihat nanti, justru perbedaan-perbedaan kecilnya inilah yang jadi kunci kenapa kita jadi manusia. Coba deh lihat ini. Ternyata lingkungan sosial itu benar-benar bisa ngebentuk fisik loh. Di kelompok primata yang jantannya banyak dan persaingannya ketat, evolusi lebih ngejagoin mereka yang punya testis lebih besar. Kenapa? Ya buat ningkatin peluang dalam kompetisi sperma. Tapi di kelompok yang jantannya cuma satu dan dominan, tekanan itu hilang jadi ukurannya lebih kecil. Ini bukti nyata banget gimana perilaku sosial dan evolusi fisik itu saling nyambung. Sekarang kita masuk ke bagian 2, dilema anatomi. Atau bisa dibilang, harga yang harus kita bayar karena bisa jalan tegak. Ternyata, perubahan paling keren dalam sejarah kita malah menciptakan masalah besar yang nentuin nasib kita. Ini beneran kayak efek domino. Semua dimulai waktu nenek moyang kita mulai jalan pakai 2 kaki. Biar jalannya efisien, panggulnya jadi lebih sempit. Nah, masalahnya di saat yang bersamaan, otak kita justru berevolusi jadi makin besar. Coba bayangin, kepala bayi yang makin gede harus lewat jalan lahir yang makin sempit. Dilema anatomi banget kan? Jadi, bisa dibilang, panggul manusia itu hasil kompromi evolusi. Harus cukup sempit biar kita bisa jalan dan lari dengan efisien, tapi di sisi lain juga harus cukup lebar buat ngelahirin. Hasilnya, ya sebuah solusi yang nggak sempurna. Dan inilah yang bikin proses persalinan manusia itu jauh lebih rumit dibanding kerabat primata kita. Oke, sekarang kita bahas satu misteri anatomi lagi. Kebanyakan mamalia jantan itu punya tulang di penisnya, namanya baculum. Tapi manusia nggak punya. Ereksi kita murni bergantung sama aliran darah. Nah pertanyaannya, kenapa evolusi justru ngebuang tulang ini? Salah satu teori yang paling kuat bilang kalau ini ada hubungannya dengan cara kita milih pasangan dan ngebangun ikatan. Kita masuk ke bagian 3, solusi perilaku. Jadi, karena dihadapkan sama dilema anatomi yang rumit tadi, alam ternyata nemuin solusinya. Tapi solusinya bukan di perubahan fisik lagi, melainkan di perilaku kita. Nah, ini dia salah satu perubahan yang paling game-changing. Betina primata lain itu biasanya ngasih sinyal fisik yang jelas banget kalau mereka lagi subur. Kelihatan gitu. Tapi pada perempuan, masa subur atau ovulasi itu tersembunyi. Nggak ada yang tahu pasti kapan. Perubahan yang kelihatannya sepele ini ternyata memicu revolusi besar dalam cara kita bersosialisasi. Gara-gara ovulasi tersembunyi, strategi para pejantan jadi berubah total. Nggak bisa lagi cuma bersaing pas masa subur aja. Caranya sekarang adalah dengan membangun ikatan jangka panjang buat mastiin keturunannya. Seks jadi bukan cuma buat reproduksi, tapi juga jadi semacam lem sosial. Nah, dari sinilah peran ayah mulai penting dan cikal bakal dari apa yang kita sebut keluarga mulai terbentuk. Proses ini makin diperkuat sama yang namanya seleksi seksual. Gampangnya nih, ini soal pilihan. Para betina cenderung milih pasangan yang kelihatan berkomitmen dan bisa diandalkan. Sementara para jantan milih pasangan yang terlihat sehat. Proses pilih-memilih ini terjadi terus selama ribuan generasi. Sampai akhirnya perilaku berpasangan ini benar-benar mendarah daging di DNA sosial kita. Oke, bagian terakhir. Semua potongan puzzle tadi, semua perubahan-perubahan itu, akhirnya membawa kita ke satu konsekuensi terbesar. Lahirnya kita sebagai spesies sosial. Semuanya karena satu hal, membesarkan anak manusia. 15 tahun.
Plus-plus malah, kira-kira segitu lamanya waktu yang dibutuhin seorang anak manusia sampai dia bisa mandiri. Ini waktu yang luar biasa panjang kalau dibandingin sama spesies lain, dan ketergantungan yang ekstrim ini menuntut satu hal yang sangat besar, investasi pengasuhan yang juga luar biasa. Dan jelas, ngebesarin anak yang begitu rentan selama itu nggak mungkin bisa sendirian. Kebutuhan biologis inilah yang jadi cetak biru masyarakat kita. Ini seolah maksa kita buat bikin keluarga yang stabil, buat kerjasama dalam kelompok yang lebih besar, dan akhirnya buat ngebangun budaya biar pengetahuan bisa diwariskan. Jadi pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu kebenaran inti. Evolusi cara kita bereproduksi itu nggak bisa dipisahin dari evolusi kita sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Cara kita melahirkan dan membesarkan anak adalah alasan kenapa kita membangun peradaban. Keduanya itu ya dua sisi dari koin yang sama. Nah, cerita ini kan bukan cuma soal masa lalu ya. Gema dari evolusi ini masih ada banget di dalam diri kita. Jadi, pertanyaan buat kita semua adalah, gimana warisan dari zaman purba ini masih ngebentuk cara kita milih pasangan, cara kita berkeluarga, dan bahkan cara kita mengatur masyarakat kita hari ini? Itu dia yang menarik buat kita renungkan.